Masih di kota Yerusalem, hari ini saya akan menjelajahi kota tua Yerusalem. Kota suci tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Kota tua ini dibentengi oleh dinding tinggi yang dulu dibangun untuk melindungi serangan-serangan musuh. Sekarang saya sudah berada di luar dinding Old City. Yang menarik dari dinding sebelah sini, ada beberapa sisa tembakan. Jadi tembakan ini terjadi di tahun 1967 ketika Israel pertama kali menyerang kaum muslimin di Palestina ini. Sayangnya masyarakat muslimin saat itu kan masih menggunakan senjata-senjata tradisional, bebatuan, kayu-kayu. Sedangkan Israel sudah memakai teknologi canggih. Tentunya sudah dibantu dong dengan Amerika. Inilah saksi bisu penyerangan Israel di tahun 1967. Oh, mountains of Mecca, what can you say of the day that Abraham passed your way? And he was instructed by God to build a house of peace where people will pray, and they will come on every lean camel and out of every ravine for the purpose of praising Allah. Subhanallah, Old City tuh gede banget, luas. Kita bisa masuk dari beberapa pintu. Sama kayak kita masuk ke Masjidil Haram di Mekah kan ada beberapa pintu. Di sini pun sama. Nah, ada main gate, pintu utama, di mana itu pintu masuk ke arah Masjidil Aqsa. Nah, pintu yang di belakang saya ini namanya Hebron Gate atau pintu Hebron. Kemudian yang jauh lebih unik, di dalam itu ada tulisan La ilaha illallah wa Ibrahim Khalilullah. Kan biasanya kalau kita baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa tulisannya wa Ibrahim Khalilullah? Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa ternyata Ibrahim juga Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Makanya coba perhatikan, ketika kita membaca dalam tahiyat, baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Seperti apa tulisannya, yang pasti kita harus. Nah, ini dia tulisan yang saya maksud tadi. Di distrik tua Yerusalem ini terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Kampung Islam, Kampung Yahudi, Kampung Kristen, dan Kampung Armenia. Kota lama Yerusalem disebut juga Baitul Maqdis atau Al-Quds. Di dalam kota lama Yerusalem banyak terdapat situs-situs suci umat Muslim, Nasrani, juga Yahudi. Bahkan Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang juga merupakan ahli hadis dan hukum fikih, beliau mengatakan bahwa Baitul Maqdis adalah tempat para nabi dan berkumpulnya mereka untuk beribadah. Tidak ada sejengkal pun tanah di tempat itu yang tidak dipakai untuk sholat oleh para nabi atau malaikat. Bangunan kota tua Yerusalem ini dibiarkan seperti aslinya, dengan tembok-tembok tuanya yang tetap kokoh berdiri. Lingkungan di kota tua Yerusalem ini tidak begitu ramai, karena memang sebagian penduduknya tinggal di bagian luar benteng kota tua. Nah, di sini ada satu masjid kecil yang berseberangan juga dengan gereja. Namanya Masjid Umar bin Khattab.
Awal kisahnya adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang ke kota ini, ingin melakukan sholat, kemudian dia izin kepada pemuka agama setempat, disarankan Sayyidina Umar untuk sholat di dalam kanisa, gereja. Tapi Sayyidina Umar sempat menolak. Ternyata peran seorang Khalifah Umar bin Khattab di Old City ini begitu banyak. Salah satunya adalah Masjid Umar. Masjid Umar yang ada di tempat ini adalah dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Awal kisahnya adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang ke kota ini, ingin melakukan sholat, kemudian dia izin kepada pemuka agama setempat, disarankan Sayyidina Umar untuk sholat di dalam kanisa, gereja. Tapi Sayyidina Umar sempat menolak dan ia melempar batu untuk menentukan mana tempat yang pas untuk sholat. Batu itu jatuh di tempat ini. Namun bukan Sayyidina Umar yang membangun masjid ini, tapi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Di belakang saya ada Al-Uhdah Al-Umariyah, perjanjian yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemuka agama Nasrani dari Bizantium. Dan yang unik, nah ini wawasan keilmuan agama untuk kita. Kita baca sedikit. Syahida ala zalik, disaksikan oleh yang pertama Khalid bin Walid, ada Amr bin As, dan Abdurrahman bin Auf, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama-nama yang sering kita dengar ketika kita belajar tentang sejarah Islam. Kemudian ditandatangani langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Intinya perjanjian ini menyatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Kalau urusan antar umat beragama itu sama-sama. Tapi kalau sudah urusan akidah, lakum dinukum waliyadi. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan waktu sholat asar. Saya dan kru memutuskan untuk sholat terlebih dahulu sebelum kita mulai berkeliling lagi. Masjid ini tidak terlalu besar, mempunyai satu menara setinggi 15 meter. Dibangun pada abad ke-15 dan direnovasi ulang pada zaman Ottoman pada abad ke-18. Kalau dilihat, masjid ini terlihat seperti Masjid Buraq dengan limestone sebagai material utama masjid ini. Masjid ini memang tidak terlalu ramai, tapi jika waktu buka puasa datang, masjid ini akan dipenuhi dengan umat Islam yang akan membatalkan puasa dan beribadah sholat maghrib.